Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah smartphone keluaran baru, yakni Oppo A52. Ini smartphone ini lumayan keren karena dilengkapi dengan desain baru, yakni desain layar berlubang atau punch hole. Ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar dan 4 buah kamera belakang. Ini kita lihat dia dilengkapi dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Kita lihat dari sisi belakang nih, kelebihannya adalah layarnya Full HD, Neo Display, baterainya gede 5000 mAh, quad kamera dan dilengkapi fitur fast charge. Kemudian di sini saya dapat varian warna putih. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone Oppo A52 yang dijual dengan harga 3 juta ini. Langsung kita lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Oppo A52 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini ada unit smartphone Oppo A52 nya. Ini saya dapat varian warna putih. Kita taruh dulu. Ini juga dapat bonus starter pack Indosat. Kemudian kita dapat ini buku panduan, petunjuk penggunaan, kemudian kartu garansi. Kemudian di sini ada SIM card ejector dan kita dapat soft case bening. Kemudian kita dapat charger. Ini chargernya lumayan gede. Ini Oppo, dayanya 18 watt. Kemudian kita dapat kabel. Ini kabelnya udah USB Type C. Kemudian di sini kita dapat headset. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian Oppo A52, termasuk cukup lengkap ya. Oke guys, ini kita sekarang fokus ke unit dari Oppo A52 nya. Ini tampilan dari smartphone Oppo A52. Ini salah satu yang menarik dari Oppo A52 ini adalah desainnya yang disebut dengan Neo Display. Neo Display ini maksudnya adalah layarnya itu berlubang. Di sini, di sudut sini ada lubangnya. Ini adalah punch hole istilahnya. Layar berlubang untuk menempatkan kamera depan, jadi nggak ada poni lagi, kameranya ditempatkan di sini. Sebenarnya ini bukan desain baru karena udah beberapa brand pakai desain seperti ini. Kelebihan desain ini adalah nggak ada poni dan di sini bezelnya bisa lebih tipis dari biasanya. Itu. Kemudian dari sisi belakang kita lihat ada casing glossy. Ini dilihat dari bahannya terbuat dari plastik polikarbonat ya, tapi finishingnya glossy. Kemudian di sini nggak benar-benar rata, jadi agak melengkung dikit. Ini kalau dari situs Oppo nyebutnya sebagai 3D quad curve design. Jadi tampilannya elegan dan ada kurva yang menarik juga. Di sini kalau terkena pantulan cahayanya cukup elegan, bisa mantul dinamis begini, keren. Kemudian ini kita lihat housing kameranya, ini desainnya udah kekinian banget, udah pakai housing berbentuk persegi begini dan di sini terdapat 4 buah kamera yang tersusun secara L-shape, keren. Untuk frame-nya ini terbuat dari plastik juga, jadi nggak ada frame metalnya. Tapi walaupun terbuat dari plastik, kesannya cukup solid ya, nggak, build quality-nya cukup kuat. Oke, impresi awal penampilannya keren. Kita lihat dari sisi atas ini ada earpiece, di sini tersimpan ada earpiece. Di sini ada lubang kamera depan, resolusinya 16 megapiksel. Dan di sini udah nggak ada tombol kapasitif apapun. Kemudian dari sisi belakang ada 4 buah kamera yang tersusun secara L-shape. Ada LED flashnya juga. Di sini ada tulisan AI kamera. Dan di bagian bawah ini terdapat logo Oppo. Kita beralih ke sisi bawah. Di sini ada speaker grill, ada port USB Type C, dan di sini ada mikrofon, dan di sini ada port audio 3,5 mili. Kemudian dari sisi atas ini tidak ada tombol atau port apapun. Kemudian kita lihat di sisi kiri ini ada tombol power yang di sini terdapat terintegrasi sensor sidik jari. Jadi sensor sidik jarinya nempel di sini. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada 2 buah tombol volume dan ini ada slotnya, kita coba buka. Ini Oppo A52 ini udah mengusung triple slot ya. Jadi kita bisa mengaktifkan 2 SIM sekaligus bersama micro SD. Oke, impresi awal smartphone Oppo A52 ini cukup menarik desainnya. Build quality-nya cukup kuat walaupun tidak terkesan premium karena ini bodinya terbuat dari plastik dan casing belakangnya emang berasa plastik banget gitu ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana dalaman dari Oppo A52 ini. Kita lakukan setup terlebih dahulu.
Oke guys, ini smartphone Oppo A52 nya sudah saya lakukan setup, dan ini tampilan antar mukanya. Ini pertama kita lihat kualitas layarnya cukup bagus, ukurannya besar 6,5 inci dan terlihat luas banget karena nggak ada poninya. Dan di sini ada punch hole-nya, kamera depannya nggak terasa mengganggu. Kemudian kita lihat selain kualitas layarnya cukup bagus, viewing angle-nya juga luas, ini karena teknologinya IPS. Kemudian kalau kita lihat dengan lebih dekat begini terlihat cukup padat karena resolusinya udah Full HD+. Kemudian kita lihat respon touchscreen-nya cukup responsif, enak ya. Kemudian kita lihat tampilan antar mukanya seperti ini. Ini udah menggunakan Color S7, menggunakan basis Android 10. Kita lihat beberapa aplikasi bawaannya. Ini ada aplikasi bawaan Google, seperti biasa ada YouTube, Gmail, Maps dan sebagainya. Kemudian ada beberapa aplikasi bawaan Oppo seperti Lazada, ini Soloop, Game Center, kemudian ada Facebook, Web Novel, WPS Office, JNT Express, Music Party, Agoda, dan di sini ada Hot Apps. Ini sepertinya iklan karena begitu diklik ada tampilan aplikasi-aplikasi yang sekiranya disuruh install. Kemudian di sini juga ada aplikasi Hot Games. Ini juga sepertinya isinya iklan karena begitu diklik langsung tampilnya seperti ini. Ini Oppo A52 ini mengusung memori internal berkapasitas 128 GB dan di sini udah terpakai 18 GB, jadi yang kosong sekitar ya 110-an giga mungkin ya. 110 atau 109 GB yang kosong. Ini fitur keamanan dari Oppo A52 ini cukup lengkap, ada lock screen, ada fingerprint, ada face. Jadi kita bisa pakai face unlock ataupun fingerprint, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Ini di sini kelihatan Oppo ini menggunakan nomor seri A52, udah ColorOS versi 7.1, prosesornya Qualcomm octa-core, Snapdragon 665, RAM-nya 6GB dan menggunakan Android versi 10. Ini udah versi Android 10 ya. Ini di CPU-Z juga terdeteksi sebagai Qualcomm Snapdragon 665 dengan prosesor octa-core. Ini grafisnya menggunakan Adreno 610. Kemudian di sini terlihat menggunakan kodenya CPH2061. Ini total RAM-nya 6GB, yang free 2,8 GB. Ini sistemnya terdeteksi sebagai Android 10. Ini salah satu kelebihan dari Oppo A52 ini adalah kameranya. Ini di belakang ini dilengkapi dengan 4 buah kamera ya. 4 buah kamera ini berbentuk L-shape. Ini resolusi utamanya ada 12 megapiksel, kemudian kamera keduanya 8 megapiksel dan kedua kamera terakhir adalah 2 megapiksel. Ini kita coba lihat aplikasi kameranya. Ini tampilan aplikasi kameranya nggak asing lagi bagi pengguna smartphone Oppo ya. Ini kita lihat beberapa menu yang ada di sini, tombol untuk mengakses setting, timer, frame. Kemudian di sini ada tombol untuk mengaktifkan filter, dan di sini ada tombol untuk mengaktifkan bezel. Saya nggak tahu nih bezel ini fungsinya apa. Kemudian di sini ada tombol untuk mengaktifkan HDR. Kemudian di sini adalah tombol pengaturan LED flash. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol 1, 2. Ini maksudnya 1 kali itu berarti 1 kali zoom menggunakan lensa normal. Ini 2 kali zoom di sini. Ini zoom di sini kayaknya dia kan nggak dilengkapi dengan kamera telefoto, jadi zoomnya mungkin digital. Dan ini 5 kali zoom juga mungkin digital juga. Dan yang paling belakang ini adalah ultra wide angle, jadi kita bisa mengaktifkan ultra wide angle atau kamera 8 megapikselnya dengan memilih tombol yang ini. Kemudian di sini ada shortcut untuk mengaktifkan beautify, dan di sini ada beberapa mode yang bisa kita pilih. Ini ada mode night, ada mode video, ada mode foto, kemudian ada portrait, dan ini mode lainnya ada antara lain ada expert, stiker, Google Lens, panorama, timelapse dan slow mo. Kita coba lihat untuk mode pro. Ini mode Pro nya cukup lengkap ya, ada pilihan shutter speed ini sampai 32 detik, kemudian ISO sampai 3200, cukup lengkap, dan kita bisa mengatur fokus secara manual. Ya mungkin teman-teman penasaran kayak gimana impresi awal dari kamera belakang Oppo A52 ini. Kita coba untuk jepret terlebih dahulu. Ini adalah hasil jepretan dari Oppo A52. Ini kita coba lakukan zooming. Ternyata detailnya masih lumayan walaupun terlihat ada beberapa noise.
detailnya masih oke, warnanya juga natural. Dan ini mode wide angle-nya, detailnya memang mengalami penurunan tapi ya lumayan, hasilnya lumayan oke untuk harga segini. Berikutnya kita coba impresi awal kamera depannya yang resolusinya 16 megapiksel. Ini adalah sampel hasil jepretan kamera dari Oppo A52. Ketika di zoom detailnya masih lumayan dapat. Efek beautify-nya memang termasuk agak jahat ya, jadi wajah saya terlihat mulus tanpa jerawat, padahal sebenarnya ada jerawatnya ini. Oke, ini untuk impresi awal kamera depannya lumayan oke. Oke, berikutnya kita coba suara speaker dari Oppo A52 ini untuk memainkan musik. Ini impresi awal suara speaker dari Oppo A52 ini lumayan kenceng ya, karena dia dilengkapi dengan dua buah speaker ya, ini di bagian atas ini dan bagian bawah. Jadi speakernya itu stereo dan suaranya kenceng, jadi tuh kalian rasa bakalan lumayan puas untuk dengerin musik. Oke, impresi awal smartphone Oppo A52 ini cukup menarik. Dia dilengkapi dengan desain yang modern, kemudian build quality-nya juga cukup solid. Kemudian dilengkapi dengan 4 buah kamera dan kamera depan yang mumpuni juga, performanya juga bersaing di kelasnya, dilengkapi dengan memori internal berkapasitas besar. Oke, mungkin dengan harga 3 jutaan Oppo A52 ini merupakan salah satu smartphone yang bisa dipertimbangkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Oppo A52. Semoga bermanfaat dan terima kasih.